Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 Oktober 2023, kami tengah berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen untuk mewawancarai Bapak Soekarno MM selaku Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kebumen. Hal ini dalam rangka program jurnalistik Matsaka Club pada tahun ini, yaitu majalah dengan bertema Madrasah Sehat, Mandiri, Berprestasi. Saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Soekarno MM dan akan bertanya seputar kesehatan bersama Bapak Soekarno MM selaku Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Kami dari jurnalistik Matsaka akan mewawancara terkait Madrasah Sehat, Mandiri, Berprestasi. Sebelumnya perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya sendiri Reza Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Reza. Saya Muhammad Rayhan Pertama, biasa dipanggil Rayhan. Saya Salis Alif Bahraga, biasa dipanggil Salis. Dan saya Syifa Rizky Juliana, biasa dipanggil Syifa. Iya, Salis Syifa ya. Baiklah Bapak, menurut Bapak definisi sehat itu seperti apa ya Pak? Menurut saya yang namanya sehat itu ya tidak berpenyakit. Ya sehat itu kriteria dari kedokteran maupun agama. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan yang benar Pak? Cara menjaga kesehatan yang benar, saya pikir di dalam agama kita, agama Islam juga sudah memberikan syariat, termasuk dalam kehidupan kita bermasyarakat. Terkait dengan menjaga kesehatan, misal satu terkait dengan pola makan. Pola makan itu yang bergizi, yang sehat, yang halal. Yang bergizi, terkadang ada makanan itu yang halal tapi tidak bergizi, atau sebaliknya bergizi halal tapi tidak sehat. Makanya kan ketiga-tiganya antara sehat, bergizi, halal harus ada. Itu satu pola makan. Yang kedua terkait dengan pola olahraga. Olahraga juga begitu. Olahraga itu bagaimana bisa teratur. Terkait dengan pola hidup. Pola hidup kan juga harus teratur juga. Makanya kan ada yang namanya pola hidup, tapi jangan kakan pola. Nanti kalau kakan pola nanti jadi nggak hidup kan gitu. Jadinya nanti bermasalah kan itu. Ya beberapa kaidah agama, termasuk juga cara kita sehat itu makan kan diatur adabnya, jangan berdiri karena penelitian itu kan harus duduk, ya kan. Kemudian cara makan itu dengan tangan. Kemudian saatnya makan ketika lapar dan belum berhenti sebelum selesai, artinya sebelum kenyang. Ini kan dalam kaidah Islam, dalam kehidupan itu kan diatur kaitannya pola hidup sehat. Nah, bagaimana cara madrasah-madrasah lain untuk menerapkan pola hidup sehat bersama para siswa dan para warga madrasah lainnya? Kalau menurut saya, bagaimana madrasah itu menerapkan pola hidup? Satu, mestinya ada sosialisasi terkait dengan cuci tangan siswanya bersama-sama ya, mulai sebelum pelajaran sampai dengan nanti selesai. Terkait dengan kesehatan, kebersihan MCK. Terus jangan ada yang merokok di lingkungan madrasah. Kemudian bagaimana terkait dengan madrasah itu yang adiwiyata, tanam-tanamannya itu rimbun, sejuk, menyenangkan dan seterusnya. Ini banyak hal terkait dengan bagaimana madrasah itu membiasakan siswanya untuk hidup sehat. Nah, mengapa menjaga pola hidup sehat itu sangat penting? Saya pikir menjaga pola hidup itu pola sehat itu penting karena dalam rangka untuk satu, kita kaitannya dengan energi, stamina kita melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua kan kaitannya dengan terkait dengan kegiatan-kegiatan kita supaya nanti berhasil. Karena terkadang kalau kita itu beban pikiran, stres dan seterusnya itu kan termasuk tidak pola hidup, karena beban yang terlalu berat akhirnya
dalam kegiatan itu bertumpuk-tumpuk aktivitas, akhirnya ya tidak fresh akhirnya kan tidak sehat itu menurut ukuran kejiwaan. Nah, adakah faktor-faktor penghambat pola hidup sehat? Ya, faktor penghambat ada. Misal, kan tidak semuanya orang itu menerapkan, misal di madrasah yang namanya merokok dilarang. Apakah semuanya siswa itu tidak merokok? Ada yang betul-betul merokok, sembunyi-sembunyi, tidak ada gurunya merokok, atau nanti sembunyi di kantin merokok, terus habis itu masuk lagi. Apakah di kantor tidak ada yang merokok? Ada, terkadang merokok, dan itu kan kalau di kantor kan merokok itu kan disediakan tempatnya tertentu. Makanya kan ada tempat-tempat, termasuk hari ini di kelurahan kita hari ini Bumirejo ini kan ada hari tanpa merokok, HTR kalau nggak salah hari ini dilombakan. Ini kan dalam rangka biar kaitannya orang yang merokok disediakan tempatnya. Tapi terkadang kan kita di pelayanan umum, pelayanan publik, di madrasah terkadang ada juga yang himbauan, misalnya mencuci tangan sebelum masuk kelas. Terkadang itu ya tidak mencuci tangan, memakai mencuci tangan yang benar seperti apa, kan banyak juga toh ada himbauan itu, tapi terkadang tidak dilaksanakan. Hambatannya apa? Hambatannya tidak semuanya orang itu sadar untuk melakukan pola hidup sehat, intinya gitu. Nah, menurut Bapak, madrasah sehat, mandiri, dan berprestasi seperti apa? Menurut saya, madrasah yang sehat, mandiri, berprestasi satu. Menurut prestasinya, dia itu punya prestasi. Ya tidak syukur prestasi tingkat nasional, internasional, tapi kita lokal juga dibutuhkan. Yang kedua, madrasah yang bagus, yang mandiri itu menerapkan pola hidup yang sehat. Kemudian mengajari seluruh lingkungannya, mulai dari gurunya, kepala madrasahnya, siswanya, dan yang terkait itu menerapkan pola hidup sehat. Contoh kaitannya dengan kantin itu ya dijaga kebersihannya. Kantin itu ya yang sekarang ini harus yang halal, yang memenuhi standar halal itu yang sudah diterapkan pemerintah. Banyak hal terkait dengan madrasah, termasuk madrasah yang berprestasi adalah bagaimana menekankan kepada siswanya pentingnya mulai dari sosialisasi, diawali dari keteladanan, contoh dari kepala madrasahnya, guru, tenaga pendidikannya, dan semua warga yang ada di masyarakat itu untuk menerapkan pola hidup sehat. Dengan demikian nanti prestasi-prestasi itu kok akan tercapai dengan sendirinya. Madrasah yang sudah menerapkan hidup sehat, mandiri, dan memiliki segudang prestasi, apakah itu sudah masuk kriteria yang baik? Termasuk kriteria yang baik, hanya saja untuk yang kaitannya dengan bagaimana pola hidup sehat ini kan perlu dilestarikan, perlu adanya pembinaan dari dinas terkait, tidak hanya madrasahnya saja, dari Kemenagnya juga begitu, dari instansi dinas terkait juga begitu, sehingga kalau ada madrasah yang sudah menerapkan pola hidup sehat, saya pikir ini perlu didukung oleh semua stakeholder terkait, termasuk di dalamnya adalah para siswanya dan seterusnya. Harapan Bapak ke depannya untuk para madrasah, khususnya di Kebumen, dalam menerapkan hidup sehat itu dengan cara apa saja? Karena madrasah di Kebumen itu ada 348, mulai dari RA-nya, MI-nya, MTSA-nya, MA-nya. Dimulai dari pembiasaan hidup sehat. 2, disampaikan bahaya kesehatan kaitannya dengan narkoba, kaitannya dengan kaitannya dengan minuman keras, kaitannya dengan merokok dan seterusnya. Yang ketiga terkait dengan pembiasaan hidup sehat di lingkungan madrasah. Dengan demikian kalau sudah ada sosialisasi, ada keteladanan, ada pembinaan, saya pikir nanti untuk bagaimana menerapkan pola hidup sehat di lingkungan madrasah. Tindakan pertama yang harus dilakukan saat sakit itu apa, Pak? Saya pikir yang pertama harus kita ya paling tidak kalau sakitnya tidak terlalu berat ya, minum obat dulu.
kira-kira sakitnya panas disesuaikan kan, itu kan untuk menurunkan panas apa kan, itu kan. Yang kedua, kalau memang ini masih dirasa masih sakit, kurang fit, saya pikir harus ke dokter pribadi atau dokter umum juga nggak ada masalah. Baru setelah itu kok dirasa ke dokter umum, konsultasi dan seterusnya, kalau tidak belum ada perubahan, saya pikir baru kita ke lembaganya, ke puskesmasnya atau ke dokternya, atau nanti himbauannya seperti apa dari dokter itu. Apa strategi paling tepat untuk mensosialisasikan pentingnya hidup sehat bagi masyarakat dan madrasah-madrasah lain? Strateginya, saya pikir strategi begini, strategi itu satu dimulai dengan kerjasama dinas kesehatan yang terkait. Yang kedua, nanti ada pembinaan yang terkait, misalnya dari Kemenak nanti lewat KKM-nya, kemudian nanti lewat pengawasnya, kemudian ke sekolah-sekolah binaannya. Setelah itu baru ada nanti dari madrasah itu ada sosialisasi kepada seluruh anggota keluarga di di madrasah itu, sehingga dengan demikian bagaimana pola hidup sehat itu nanti akan diterapkan di madrasah yang jumlahnya tadi saya sampaikan sampai 348, mulai dari yang terendah sampai yang madrasah aliyah tertinggi. Bagaimana menjaga lingkungan sekitar agar menjadi lingkungan yang sehat? Menjadi lingkungan yang sehat, saya pikir ini menjadi kewajiban bersama, tidak hanya kepala madrasahnya, tidak hanya gurunya, pendidik, tenaga pendidiknya, TU-nya, siswanya, tapi semuanya kesadaran kolektif, saling mengingatkan, jangan membuang sampah di sembarang tempat. Bahkan ada pengelolaan sampah yang basah, sampah yang kering, organik, anorganik. Kemudian ada terkait dengan larangan-larangan, kaitannya bagaimana terkait dengan pola hidup yang sehat, ada anjuran-anjuran. Saya pikir ini nanti insya Allah itu akan terjadi atau bisa direalisasikan di madrasah. Apa harapan Bapak untuk kedepannya agar masyarakat dan madrasah-madrasah dapat menerapkan pola hidup sehat? Harapan saya dengan adanya pembinaan, dengan adanya sosialisasi, insya Allah untuk penerapan pola hidup sehat itu tidak hanya terjadi di madrasah, tapi akan terjadi di masyarakat. Tapi kata kuncinya adalah kesadaran, kemauan bersama-sama dari masyarakat dan anggota dari madrasah itu. Insya Allah nanti pola hidup sehat akan diterapkan di madrasah. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Dan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Itu tadi wawancara kami dengan Bapak Sukarno MM seputar kesehatan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menjadi edukasi bagi kita semua. Kami dari tim jurnalistik Masaga Club, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haninya ya ada refreshing, kaitannya dengan bagaimana ada capacity building, barangkali ada bagaimana untuk refreshing di tempat-tempat objek wisata yang dalam rangka ini wisata alam, dalam rangka kita itu ya fresh, sehat, jasmani, rohani. Jangan sampai itu madrasah misalnya doa tok tapi meriang-meriangan, itu kan jangan sampai terjadi itu ya. Oke, akan tambah lagi monggo. Nanti dipotong nggak apa-apa. Iya, mau tanya Pak. Oh, tanya. Bapak kan sibuk banget nih. Tentunya untuk membagi antara waktu keluarga dan untuk kedinasannya gimana Pak? Serta untuk sosial. Iya. Satu, terkait dengan kegiatan. Kita memanage kegiatan itu dalam sehari itu ada berapa kegiatan. Kita 7:30 sampai jam 16 pokoknya kita kegiatannya untuk dinas. Setelah malam kita gunakan untuk istirahat, untuk keluarga. Barangkali nanti malam ada juga kegiatan kita bagi. Tetapi yang penting tidak hanya itu, harus ada olahraga minimal 2 kali dalam seminggu.
besok kalau ini mau per guru ini juga saya mau jam 7.30 nanti tanding di mana? Badminton di GOR mana itu? Kelirong, di punyanya Pak Satibi. Nah, nanti apa-apa menang kalah kan ya hal yang biasa, kalau malah menang itu yang luar biasa, karena biasanya kan kalah itu kan. Ini dalam rangka itu, jadi kita insya Allah lah sehat jasmani rohani, olahraga teratur, tidur teratur sama. Ketika nanti saatnya tidur ya kita tidur jam 11 atau jam 10 kita tidur fresh, nanti kita bangun juga awal kan. Jadi ya dinasnya, ya sosialnya, ya masyarakatnya, jadi bisa dibagi-bagi. Insya Allah. Ya, luar biasa nih Pak nggih, meskipun sibuk bisa membagi waktu untuk keluarga, dinas sosial dan masih juga menyempatkan untuk olahraga. Tadi bulu tangkis ya Pak ya? Bulu tangkis bisa, tenis lapangan bisa. Tenis lapangan juga ya. Apa memang Bapak hobi untuk mempunyai salah satu olahraga yang menjadi hobinya Pak? Enggak, ya janjiannya ya enggaknya itu. Saya malah seneng itu ya, kayak Korea, kayak nyanyi itu ya seneng itu. Walaupun ya, wah kalau mungkin ada mengatakan karaoke apa karaoke saya nggak ngerti, yang penting itu kan karaoke kan nanti kan ya bagus kan itu kan. Maka ya biar nggak stres lah ya. Iya betul. Ya penyanyi kamar mandi juga ada apa-apa. Nggak boleh Pak nyanyi di kamar mandi Pak. Oh gitu ya? Iya. Luar biasa ya. Berarti gini ya Pak, kalau misalkan di sekolah untuk mengisi waktu-waktu luang nyanyi itu kan juga untuk salah satu untuk membahagiakan diri kita ya Pak ya. Jadi setelah lelah untuk dinasan, ada waktu luang untuk mengisi. Berarti boleh ya Pak ya, kami ini misalnya guru ya, guru pegawai mengisi waktu dengan nyanyi bersama dan sebagainya. Ya saya pikir ya boleh saja, asalkan di luar itu. Masalahnya kan, makanya kalau saya di kantor itu serius tapi santai, ya kan, target tercapai, tapi kita enggak istilahnya stres, enggak tegang, dan kan makanya kan ada kaitannya dengan tadi toh, sampai istirahat diatur, makan diatur, pola hidup, pola makan, pola istirahat, kemudian yang lain-lain, termasuk kan kita itu kan juga termasuk kan untuk kesehatan kan tidak terus-menerus untuk tidak berpuasa toh, kadang-kadang kita berpuasa untuk apa ya, untuk menjaga stamina kita, karena kan ada racun-racun, ada toksin yang ada di tubuh kita keluarkan melalui puasa. Makanya kan penting kan ada puasa Senin, puasa Kamis, tapi ya kita juga tidak terus-menerus harus berpuasa sunnah kan gitu kan. Ya saya pikir ini Bu, nanti bisa disempurnakan, nggak apa-apa wawancaranya itu. Ya, terima kasih Bapak waktunya. Tentunya apa yang sudah kami dapatkan nanti kami olah. Kami sebelum kami publish nanti di majalah kami, insya Allah edisi 5 nanti saya aturkan Bapak. Nggak apa-apa.